Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Mansade, melangkah lebih maju. As always bersama saya Hani Laurencia. Nah, Sobat Podcast Mansade, tahu gak sih pekan lalu SMA Negeri Demak itu mengadakan acara Kartini Rally. Dan di acara itu ada perlombaan yang berkategorikan Raka dan Nimas Mansade 2024. Sebelumnya, yang penonton ini apakah tahu Raka dan Nimas itu apa? Kalau belum tahu dan ingin tahu, tonton terus sampai akhir ya, karena kita akan ngulik terus tentang Raka dan Nimas. Dan juga sesuai dengan tajuk siaran kali ini, Raka dan Nimas Mansade 2024, apa sih yang baru? Dan tim podcast juga sudah menghadirkan guestar yang sangat spesial, yaitu Mugia Nur Hidayatullah sebagai Raka Mansade 2024 dan juga Naza Putih Ramadhani Nimas Mansade 2024. Halo Mugia dan juga Naza. Gimana nih kabar hari ini? Baik gak? Alhamdulillah. Semoga selalu baik dan juga bahagia ya. Amin. Dan semoga juga penonton siaran podcast selalu dalam keadaan yang baik dan juga bahagia. Nah, ini sepertinya yang menonton siaran podcast ini belum tahu tentang Raka dan Nimas itu apa tuh ya. Jadi nggak apa kan kalau kita sharing mengenai Raka dan juga Nimas sebagai Mugia dan juga Naza kan sudah menjadi Raka Nimas Mansade 2024 nih. Nah, baik. Gimana sih perasaan kalian setelah kegiatan Kartini Rally kemarin yang dinobatkan sebagai Raka dan Nimas Mansade? Senang, sedih, merasa terbebani atau gimana? Untuk saya sendiri itu senang juga, terus rada speechless gitu kan, gara-gara dari sebelumnya kan belum pernah ada event kayak gitu. Itu jadi gue jadi itu kayak senang gitu bisa terpilih menjadi Raka 2024. Oh, berarti sebelumnya nggak expect bakal jadi Raka juga. Kalau Naza gimana Naza? Aku kurang lebihnya sama kayak Mugia sih. Awalnya tuh gak nyangka dan kayak udah pasrah aja gitu. Yang penting ikut dan enjoy kita aja. Iya betul. Pas pengumuman dan ternyata menang tuh ya rasanya kayak seneng banget, terharu, dan agak gak percaya ini beneran apa enggak sih kok bisa menang. Kok bisa ngerasa kak pasti gak percaya tuh kenapa sih? Kan kalian juga itu kan tampil unjuk bakat juga tak? Iya, tapi kayak rasanya tuh ada yang kurang srek aja gitu. Ya baik. Nah kalau kalian tuh pas untuk mau mengikuti kompetisi ini Raka dan Nimas Mansade 2024 itu kan pasti ada format kompetisinya. Raka Nimas Mansade itu tahun ini tuh Mugia dan juga Naza ikutnya tuh gimana? Apakah sistemnya tuh satu kelas, satu pasang seperti biasanya atau ada format yang baru? Kalau untuk tahun ini ada format baru di mana dua kelas itu menjadi satu pasang. Jadi tiap kelas mengirimkan perwakilan baik salah satunya tuh Raka ataupun Nimas. Kalau mungkin kurang lebihnya tuh sama. Jadi itu sebenarnya dua kelas tuh jadi satu kelasnya itu mewakili Raka atau Nimasnya, terus yang kelas satunya lagi itu mewakili Raka atau Nimasnya. Jadi beda kelas, bukan satu. Setahu saya malah pas dulu itu namanya beda ya, bukan Raka dan Nimas, malah Kang Mas di Ayu, iya. Oh, Ayu. Ya itu, soalnya pas dulu juga pas Kang Mas dan di Ayu itu pasangannya dari satu kelas yang sama. Iya, satu kelas yang sama, bukan kelas yang berbeda. Berarti memang sudah ada yang baru gitu ya formatnya. Nah, oke, sistemnya kayak gitu ya. By the way, kok kalian bisa berdua nih yang mewakili dari kelas itu? Ceritanya gimana nih? Bisa dari Mugia dulu? Untuk saya sendiri itu awalnya tuh bukan saya, terus ada teman saya yang satunya lagi itu untuk mewakili. Terus dia tuh dari ketua kelas saya tuh tidak mengidaki saya kan, Mugia yang punya bakat ini. Oh, tunjuknya ya wajib banget. Terus gara-gara itu terus saya ditunjuk sama ketua kelas dan teman-teman, terus di vote gitu kan. Terus barusan ditunjuk menjadi perwakilan pas 10-6. Berarti sebelumnya ditunjuk Mugia emang ada Rakanya? Kan mungkin spesifikasinya kan kayak tinggi gitu kan, atau ini kan biro cara yang punya bakat gitu. Nah
Nah, kalau Nazia sendiri gimana? Kalau aku sendiri awalnya tuh ada juga teman lain yang udah bersedia ngajuin diri buat jadi NIPAS. Cuma setelah tahu kalau ternyata ada unjuk bakatnya, dia tuh kayak bilang Langsung yang lain dulu. Kalau udah bener-bener nggak ada baru dia siap. Dan ternyata teman-teman kelas tuh kayak Nazia aja, kan Nazia udah punya pengalaman tuh tahun kemarin gitu. Jadinya di vote. Setelah di vote ternyata yang kepilih juga aku. Kalau dulu tahun kemarinnya Nazia jadi apa? Jadi Di Ayu. Bawa adat apa tuh? bawa adat Bali. Oh, keren. Nah, kalau kemarin di Bali sekarang adat apa berarti? Sekarang ada Jawa. Ada Jawa. Ukia juga ada Jawa. Berarti kalau yang di Kartini Rally sekarang tuh adatnya tuh nggak ditentukan kayak kemarin deh. Enggak. Kebetulan tahun kemarin juga nggak ditentuin sebenarnya. Iya. Karena kan kalau mungkin dari namanya aja kayak udah ke Jawa banget ya. Iya, Kayak Kanimas mungkin kayak harusnya emang yang adatnya Jawa atau enggak adat lain gitu. Nah, baik. Berarti sistemnya kayak gitu ya. Tadi kan ada bagian harus menampilkan bakat ya, kayak yang disebutin tadi Mugia sama Nazia. Nah, kalian sendiri pas nampilin bakat tuh kayak gimana tuh? Nampilin bakat apa? Terus kok itu, apakah ada lika-likunya pas mau latihan nampilin bakatnya gitu juga? Saya sendiri tuh banyak sekali dari perubahan sistem penampilan bakat ternyata itu sendiri. Nama kan saya tuh nyanyi, mau nyanyi tembang Jawa. Terus direvisi lagi sama kelas yang bantu saya juga. Itu kan artinya kan nyanyi terus di satu itu aku diganti drama. H-1 langsung diganti ya Pak Gar? Langsung diganti drama ya. Gak ribet banget itu? Dialognya dikit, enggak sampai. Dialognya berarti sedikit. Tapi pergerakannya juga sama aja toh. Ya sulit juga. Oh ya, dadak banget tuh anak tidak nggak tahu mau ngapain lagi. Terus dari yang perakilan informasinya kelas 10 sebelah saya tuh tidak menghindari dia tuh takut gitu loh. Takut buat ngambil bakat yang memang artinya kan nari. Yang ceweknya nari, saya tuh yang nyanyi. Terus malah si ceweknya tuh malah nggak bisa. Terus ya udah nyanyi terus dilanjut sama drama. Tapi berarti pas penampilan bakat kamu tetap nyanyi? Enggak. Oh enggak, itu dialog beli jamu ya, beli jamu Aja. ya, dia beli jamu. Nah, kalau Nazia sendiri gimana Nazia? Aku unjuk bakatnya dari awal ya. Perencanaannya kelasku tuh pengennya unjuk bakat puisi, karena kebetulan aku sama pasanganku tuh anak puisi. Oh, Tapi setelah yang pasanganku itu tahun kemarin itu kan juga puisi, dia tuh menurutnya kurang pas gitu. Terus tak pikir-pikir juga agak kurang pas sih kalau harus nampilin puisi dua-duanya. Jadi diganti karena monoton gitu ya? Iya betul. Ternyata banyak juga kemarin yang puisi ya. Iya banyak banget, sekali puisi saya lihat juga banyak banget. Iya, makanya aku sama pasanganku sepakat buat nunjukin nyanyi yang disambung sama nari. Untuk lika-likunya banyak banget. Siapa lagi tuh terbatas ya waktunya. Setelah PAS, Nah itu latihan awalnya P5 harus PAS dulu. iya. Soalnya tapi kan sebelumnya itu acara Kartini Rally ini sendiri juga kan itu ya dikasih taunya kan juga sebelum pas P5. Berarti tuh kemungkinan kayak hamin sebulanan gitu. Iya. Nah kalian pas itu latihannya memang mepet atau memang mepet? P5 juga, terus buat belajarnya juga. Jadi kan nggak ada waktu dan space buat latihan untuk Kartini Rally itu sendiri. Tetap diutamakan pendidikannya. Soalnya nih saya juga pernah dengar ada juga yang kelas lain yang malah disiapinnya tuh sebelum kayak sudah dari lama banget lah intinya. Jauh hari. Kayak orang-orang lain sudah lagi hektik sama PAS, tapi malah mereka udah mikirin loh. Saya kira kan kemungkinan kayak gitu juga kalian latihannya. Nah, itu tadi berarti waktunya singkat banget ya unjuk bakatnya. Banget. Ya. Nah, baik, pada kompetisi yang mengharuskan tampil dan dilihat banyak orang secara langsung, apakah hal tersebut kayak menjadi suatu pengalaman pertama bagi Mugia sama Nazia atau emang
udah sebelumnya pernah tampil di sama banyak orang gitu? Kalau aku sendiri sih tahun lalu kan udah ikut Kang Mas dan Di Ayu. Terus kebetulan sebelum ikut Rakanimas ini juga udah tampil di depan umum waktu lomba puisi. Jadi udah biasa aja gitu. Kemudian Untuk saya sendiri kurang lebihnya sama. Jadi kan sebelumnya kan saya kan juga baru masuk kelas 10 ini. Iya kan tidak terlalu banyak pengalamannya. Jadi kan tidak terlalu tahu untuk arti nilai itu sendiri gimana, terus spesifiknya kayak gimana. Nah, untuk yang pengalaman itu sendiri untuk maju ke depan tuh sebenarnya udah ada kayak sebenarnya pak lomba-lomba gitu, lomba nyanyi, terus kayak maju untuk ke kayak lomba karate gitu kan juga pernah. Akhirnya kan kakak kan nggak terlalu nervous gitu. berarti memang bukan pengalaman pertama juga ya? Iya. Mungkin lomba karate ya? Iya, saya. Oh, karate. Berarti memang sudah saya mencerminkan sebagai Raka Semana Sade ya. multi talent. Naza juga puisi kan? Iya, puisi. Nah, ini kan Mas Mugia dan juga Mbak Naza sudah diresmikan menjadi Nimas dan juga Raka Semana Sade 2024 ini ya. Misalkan sekolah meminta kalian berdua untuk menaikkan level dengan mengikuti kompetisi Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak, gimana nih? Siap apa enggak? Untuk saya sendiri itu sebenarnya banyak dukungan untuk saya untuk maju ke Duta Wisata sendiri, tapi dilihat dari spesifikasinya itu antara bisa atau gak bisa ragu-ragu gitu. Lu kenapa ragu? Kan Mugia kan udah multi talent, terus juga kalau tampil di depan banyak orang juga udah nggak nervous juga. Kenapa masih ragu? Apa yang diri gitu? Dari situnya tuh kayak ragu tuh buat maju ke Duta Wisata sendiri gara-gara kan kita harus bisa beradaptasi dengan orang banyak, dan itu bisa mensosialisasikan bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Kalau Nazah? Lebihnya sama ya, cuma kalau emang bener-bener terpaksa harus naik ke level yang lebih tinggi ya mau nggak mau harus siap. Tapi kalau kayak gitu juga apa sih, karena saya melihat kalian nih udah memang cocok jadi duta wisata ya. Apalagi public speakingnya juga harus diperlukan loh, itu bagus loh. Kalian berdua public speaking udah bagus. Iya. Nah, menurut kalian nih, ajang pemilihan Rakanimas seperti ini perlu nggak diadakan untuk periode selanjutnya, untuk edisi selanjutnya berikutnya atau tidak? Perlu untuk menunjukkan bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak. Ya, perlu banget. Soalnya sekarang itu memang banyak banget yang padahal tuh kayak dia sudah punya bakat yang terpendam gitu ya. Cuman takut untuk menyalurkan, iya betul. Kalau Mugi sendiri gimana? Harus diadakan lagi, soalnya kan menyambut dengan bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak, dan itu harus diadakan lagi agar bisa menyalurkan aspirasi si anak itu sendiri untuk menampilkan bakatnya. Nah, last question nih, ada yang ingin disampaikan nggak untuk pemirsa podcast Semana Sade terkait kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Oke, dulu. Untuk kesimpulannya itu, jadi dari pemilihan itu sendiri kita tuh harus bisa menjadi diri sendiri yang gimana ya, lebih percaya diri, terus mengetahui kemampuan kita sendiri agar kedepannya itu bisa menampilkan yang terbaik untuk khalayak dan menjadikan kita tuh bangga bukan untuk diri sendiri maupun bukan bangga untuk diri sendiri, namun untuk orang tua juga dan
untuk kedepannya juga. Kalau Nazia gimana nih? Kalau aku intinya selalu percaya diri aja. Terus kalau ada lomba-lomba semacam ini, jangan malu untuk menunjukkan bakat. Tunjukin bakatmu karena setiap orang itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya lomba Rakanimas ini menjadi salah satu jalan untuk menunjukkan bakat. Dari yang awalnya mungkin malu-malu, sebetulnya punya bakat, tapi karena dia malu dan tidak punya tempat untuk menyalurkan bakatnya itu, mungkin dengan adanya Rakanimas ini Jadi kesempatan. iya, menjadi kesempatan untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Jadi tetap semangat untuk meraih cita-cita dan juga menunjukkan bakat ke semua orang. Kalau bisa tuh jangan cuma diri sendiri yang tahu, oh aku berbakat nih di bidang ini. Tapi tunjukin ke semua orang kalau kamu itu punya bakat. Wah, terima kasih ya Mugia dan juga Naza. Ini sangat menginspirasi untuk host question yang ini tadi ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ke studio podcast untuk saling sharing tadi tentang Rakadanimas. Mungkin pemirsa podcast sekarang sudah tahu tentang apa sih Rakadanimas itu. Nah, setelah diulik lebih lanjut tadi juga banyak sekali ya hal yang baru pada Rakadanimas Mansade 2024. Seperti podcast Mansade yang tentunya selalu menampilkan konten dengan hal yang baru dan menginspirasi tentunya. Mencari kecembung bersama si Anton. Terima kasih sudah menonton. Saya Hadi Laurencia dari podcast Mansade. Melangkah lebih maju. Sampai jumpa.